Tarik ses, semongko. Bintang kecil di langit yang biru, hoi amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Hai, jumpa lagi dengan saya Nada Dias Arizona. Untuk video kali ini kita bahas pertemuan 10 tentang metode Divide and Conquer. Apa itu DNC? Divide. Jadi sebenarnya gini ya, gambarannya nanti ada sebuah data, misalnya ada 7, 8, 1, 6, dan 9 tak terurut ya. Nah, menggunakan metode ini kita bisa ngurut nih. Kalau menggunakan ascending berarti diurutkan dari nomor 1 sampai dengan besar 9. Kalau descending itu berarti 9 ke 1. Jadi besar ke kecil dan kecil ke besar. Kalau ascending itu dari kecil ke besar, descending kebalikannya. Nah, inilah kita menggunakan metode ini. Nah, nanti akan dibahas tentang sorting ya, pengurutan, dimana sebenarnya ini juga bisa diterapkan ke bahasa pemrograman di luar Python. Jadi semuanya umum bisa menggunakan metode ini. Nah, kita langsung cek ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini bentuk umumnya nanti dibagi-bagi. Misalnya ada 10 bilangan, kita pecah. Kita mau urutin nih biar terurut. Nah, bisa menggunakan metode DNC seperti yang tadi saya bilang di awal. Nah, kita masuk pada pengertian sorting. Sorting adalah proses pengaturan sederetan data. Jadi ada angka dalam suatu urutan atau susunan urutan tertentu. Data yang diurutkan dapat berupa data bilangan, karakter, baik itu angka maupun huruf. Jadi bisa alfabet dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di video kali ini tidak semua saya akan bahas, jadi sisanya kalian bisa berkembang mencari sumber-sumber atau referensi di luar dari video saya. Nanti kalau misalnya berharap dari video saya mungkin durasinya terlalu panjang. Jadi saya harap kalian bisa belajar sendiri, mencari informasi di luar dari video yang saya berikan. Mungkin masih ada kekurangan, kalian silahkan cari. Nanti ada beberapa ya, selection sort, bubble sort, match sort, quick sort, insertion sort. Jadi mungkin kita bahas yang selection sort dulu ya. Oke, selection sort kita harus pahami dulu ya. Teknik pengurutan dengan cara pemilihan elemen atau proses kerja dengan memilih elemen kecil. Jadi misalnya ada bilangan 1 sampai 10, dia milih yang kecil dulu tuh dari data-data yang kita inputkan. Baru data itu ditukar di awal dan dibandingkan lagi data setelahnya, seterusnya. Bingung? Oke, kita langsung aja saya jelasin teorinya dulu. Nah, di sini ada aturan. Jadi saya sarankan kalian yang suka main di bahasa pemrograman maupun bahasa-bahasa yang lain wajib mengikuti rule atau aturan yang sudah ada. Misalnya ini udah ada nih teknik selection sort seperti apa. Nah, kalian ikutin tuh. Di sini ada pengecekan dimulai dari data ke 1 sampai dengan data ke n. Kedua, tentukan bilangan dengan indeks terkecil dari data bilangan tersebut. 3, tukar bilangan dengan indeks terkecil tersebut dengan bilangan pertama. Jadi kita banding-bandingkan, cari yang kecil, itu ditukar yang ke pertama. Dan seterusnya, lakukan sampai optimal. Nah, bagaimana cara kerjanya? Perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada sebuah bilangan. Jadi saya menggunakan metodenya selection sort. Ascending berarti diurutkan dari kecil ke besar. Kalau descending berarti besar ke kecil, kebalikannya. Oke, kita langsung aja. Oke, nah, menggunakan teori atau metode selection sort berarti kita bandingkan dulu. Tentukan dulu elemen pertamanya, 7 elemen pertamanya, bandingkan dengan elemen kedua. Apakah 2 lebih kecil daripada 7? Ya. Oke, sekarang pindah elemennya, berarti bukan pindah posisi, kita pindah pembandingnya di sini. 2 lebih kecil daripada 1? Tidak. Maka pindah lagi nih, pembanding awalnya ada di 1. Bukan posisi ya, hanya sebagai indeksnya aja. Indeks itu seperti apa ya? Patokan lah, patokan. Kayak patokan ini. 1 bandingkan dengan 3, ya kecil. 1, 9, sama 5 sama. Maka 1 kita pindahkan ke 7,
7 pindahkan ke 1. Jadi seperti ini. Kita pindahkan dulu ya. Oke. 1 sudah paling kecil, maka patokannya atau elemen awalnya kita pindah ke 2. Jadi sekarang patokannya ada di 2 sini. 2 lebih kecil daripada 7? Iya. 2 lebih kecil daripada 3? Iya. Lebih kecil dari 9? Iya. Lebih kecil dari 5? Iya. Maka 2 tidak berubah. Pindahlah lagi sekarang elemennya ke 7. Karena ini sudah dapat. Tidak kita ganggu lagi di sini. 7 ke 3? Kecil 3 dong. Pindah patokannya atau elemen pembandingnya kita pindah ke sini. 3 bandingin dengan 9, yaitu lebih kecil 3 dong. 5 kecil 3. Maka data yang 3 kita pindah ke sebelah sini, 7 kita pindah ke sini. Oke. Nah, sekarang ini kan udah nggak diganggu lagi nih, tinggal 3 angka. Oke, berarti 7 bandingkan lagi ke 9 kecil. Oke, lebih kecil. Ke 5 lebih kecil daripada 7. Maka kita pindah posisinya atau change position. Seperti ini. Kita pindah ke sini 7 dengan 9. Oke, 7 dengan 5, sorry. Nah, ini udah pasti ya, karena pindah ke pembanding elemennya pindah ke 9 sini, otomatis ya pasti langsung bertukar ya. Maka terurutlah dia seperti ini. 1 2 3 5 7 9. Sangat mudah kan? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Udah lama kalian mungkin habis UTS baru mendapat materi lagi dari saya yang video seperti ini. Oke. Nah, oke, kita coba tes di Python ya. Sebenarnya bisa juga di Java, bahasa pemrograman C++ bisa. Tadi selection sort. Nah, kalau kita buat angkanya sama seperti ini, hasilnya ya pasti sama dengan cara saya tuh. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 7 9. Nah, tugas kalian nanti kalian coba cari di internet nih pengertiannya apa. Biar kalian belajar ya. Oke, untuk yang selection sort sudah paham? Saya rasa sudah ya, karena sangat gampang sekali. Kita lanjut ke berikutnya apa ini? Bubble sort. Oke, lanjut ke bubble sort. Oke, kita masuk ke metode berikutnya, bubble sorting. Jadi sama ya, kita kalau misalnya masuk ke menggunakan metode itu kita pahami dulu step by stepnya, jangan langsung terobos aja gitu ya. Jadi pertama pengecekan dimulai data 1 ke sampai data ke n, bandingkan data n dengan sebelumnya. Jika lebih kecil pindahin dengan bilangan yang di depannya satu persatu. Jika lebih besar maka tidak terjadi pemindahan. Jadi kalau dia lebih tinggi dia tetap di situ. Sama seperti kalian waktu upacara bendera kan, yang depan yang pendek, badannya yang tinggi paling belakang. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung aja coba saya terangkan teorinya dulu. Nah, di sini ada data 2 1 7 1 3 9 5. Nah, kita gunakan metode ini. Jadi, awalnya adalah 2 kita bandingkan dengan 7. Oke, 2 7 karena lebih kecil 2 tidak dipindahin ya kan. Yang saya bilang di awal tadi, ketentuannya ada di nomor 4 ini. Oke, nah sekarang 7 dengan 1 lebih kecil mana? Tuh ya, tetap 1 dong. Nah, ini dipindah ke sini, 7 pindah ke kanan, jadi dibandingkan ke sebelahnya. 7 dengan 3 ya kecil 3 dong, pindahin sini 1. 7 dengan 9 ya kecil 7, jadi tidak ada pemindahan. 7 dengan 9 karena lebih kecil 7 tidak ada pemindahan. Sekarang 9 ke 5 ya, karena lebih kecil 9 lebih besar 9, ini pindahin ke sini. Oke, proses bubble sortingnya belum selesai karena belum terurut secara ascending. Lakukan tahap kedua. 2 dengan 1 lebih kecil mana? Ya 1 dong, pindah sini. Oke, satunya pindahin sebelahnya seperti ini. Oke, 2 dengan 3 sama, tidak ada pemindahan karena lebih kecil. 3 dengan 7 sama. 7 dengan 5 karena 5 lebih kecil kita pindah position. Seperti ini, dan 5 seperti ini. 7 dengan 9 karena lebih kecil 7 ya tidak dilakukan pemindahan, dan
Proses ini selesai karena sudah terurut secara ascending dari kecil ke besar. Nah, gampang kan? Oke. Sekarang bagaimana dengan pemrogramannya? Ini saya udah buat. Kalian coba nanti ketik ya dari modul kalian. Bubble short ini saya udah ketik. Ya sama sih. Kalau kita masukin angkanya juga sama seperti data saya. Ya pasti hasilnya seperti itu. Nah, yang saya inginkan kalian harus mengerti ini ya. Nanti kalian di tugas kalian tuh ada membuat pengurutan juga. Kalian terangin ini. Kalian cari di referensinya di Google banyak sekali biar kalian belajar. Oke. Untuk bubble short sudah. Kita lanjut ke. Nah, ini kalau kalian belajar di sini nih pasti ribet nih. Nah, ya kan? Gimana sih begitu? Nah, dengan cara saya tadi lebih gampang kalau misal saya buatkan ilustrasinya seperti tadi. Ini ribet nih, ya kan? Maka saya pakai cara saya aja tadi itu, biar kalian lebih paham. Bubble short oke. Sekarang quick short. Oke, kita masuk ke quick short. Nah, di sini sudah ditegaskan ya, quick short ini, nih lihat ya. Pada algoritma quick short, pemilihan pivot merupakan hal yang menentukan apakah algoritma quick short tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Nah, itu kita bisa tentukan itu di bahasa pemrograman yang kita gunain atau logika yang kita gunain di program kita. Saya langsung contohin aja ya. Misalnya ini ada 3527196 angka. Nah, kita tentukan dulu pivotnya. Misalnya, maka saya bilang tadi dia menentukan performa. Lebih cepatkah ketika kita tentukan pivot di sini atau di sini gitu loh. Kita ambil aja yang 7 ya, jadi untuk membagi dua bagian ya. Oke, pivotnya 7, nanti ada bagian 352 bagian A, terus bagian B 196. Oke, dua bagian. Nah, dibandingkan kalau dia lebih kecil daripada 7 atau pivot, maka dia ditempatkan di sebelah kiri. Kalau lebih besar akan ditempatkan di sebelah kanan. Oke, sekarang kita bandingin 3 dengan 7 sama, berarti posisinya tetap di 3 di situ, di bagian kiri. 57 kecil ya sama, ini 2 sama. Nah, 17 kecil bahkan dia pindah sini. Oke, kirinya pivot. Nah, sini. Ini pivot. 7 dengan 9 besar, 6 dengan 7 ya dipindahin lagi karena lebih kecil. Dia pindah ke kirinya pivot. Nah, ini proses yang pertama. Jadi ada dua pivot nanti ya. Pivot pertama di 9 di sini. Ini proses yang kedua ya. Tadi proses yang pertama. Pivot yang satunya lagi ada di sini. Oke, setelah tadi tahap yang pertama kita bagi dua partisi, ini juga dua partisi. Kalau ini ya, jadi agak beda dikit ya. Ini agak sedikit saya geser. Nah, sebenarnya seperti ini. Agak ada jaraknya seperti ini. Nah, gitu loh. Dua partisi seperti ini. Oke, kalau dia lebih kecil sama ke kiri, kalau besar di kanan dan tetap posisinya. Bandingin 3 dengan 5 kecil. 3 tetap di kanan. 2 dengan 3 pindah. Jadi posisinya begini. Nah, sekarang saya copy ya. Oke, 3. Ini 5. Oke, 5. 2, jadi posisinya ke sini. Kirinya dia. Kita geser lagi. Kita geser lagi ke sini. Nah, 1 dengan 3 lebih kecil kan? Jadi dipindahin ke sini. Nah, gitu. Terus 6 dengan 3 lebih besar, berarti dia pindah ke sini. Nah, 7 dengan 9 ya ini udah terurut, jadi ya seperti ini hasilnya. 1 2 3 4 5 6 7 9. Dibagi dulu, tentukan pivotnya. Partisi A, partisi B, baru dibandingin. Kalau dia lebih kecil dia ke kiri, kalau besar dia ke kanan dari pivot. Nah, dibuat lagi setelah ditentuin tadi dibagi, ditentukan lagi pivotnya di 3 dan di ujung. Nah, ini bebas sebenarnya di program kalian mau menentukan seperti apa. Nanti makanya dibilang di awal menentukan ke performa dari program yang kalian buat. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, nah ini sudah turut ya. Oke, sampai di sini paham?
Oke, saya rasa untuk quicksort harusnya sudah paham ya, walaupun sederhana. Kalian nanti programnya kalian coba cari deh di Google untuk quicksort untuk bahasa programan Python. Oke, kita lanjut lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke metode insertion sort. Jadi kita lihat lagi prinsip kerja dari insertion sort adalah pengecekan dimulai dari data 1 sampai ke banyak. Bandingkan data 1 sampai dengan data kedua atau seterusnya. Bandingkan data tersebut dengan data sebelumnya. Jika lebih kecil, maka data tersebut akan disisipkan ke awal sesuai dengan posisi yang seharusnya. Lakukan 2 dan 3 untuk bilangan berikutnya. Oke, kita lihat role-nya seperti ini. Saya coba memberikan teorinya ke dalam bilangan seperti ini. Oke, insertion sort ya. Berarti kita pertama bandingkan dulu ke 5 pada posisi kedua ini ya. Ini posisi kedua. Oke, di sini kita bandingkan dengan 3. Apakah lebih kecil 5 daripada 3? Kalau tidak, posisinya tetap. Berarti kita lanjut ke elemen yang ketiga. Ini elemen 1, elemen 2, elemen 3 gitu ya. 3 ini apakah lebih kecil daripada 5? Iya. Maka posisinya kita geser seperti ini. Ini kita tarik ya, tarik 5 kita geser ke sini, 2 di sini, bandingkan lagi. Apakah 2 lebih kecil daripada 3? Oke, ya. Maka 3 geser di sini, 2 naik ke posisi yang depan. Tadi kan ketika sudah ke posisi yang ketiga, lanjut ke posisi yang keempat. Yang ini ya. Posisi yang bagian keempat ini. Oke. 4 ya. Nah. Bandingkan 1 dengan 5. Ya, lebih kecil 1. Kita keluarin dulu 5 bergeser di sini. Ya. Bandingkan lagi 3 dengan 1 kecil, geser 3 ke sini. 1 dengan 2 otomatis geser juga di sini. Nah, jadi sudah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Karena elemen 6-nya ya sudah kelihatan ya, dia lebih kecil, lebih besar daripada 5, dia tidak berubah. Maka metode insertion sort sudah selesai. Gampang ya, dibandingin aja dari depan-depan ke depannya ya. Jadi dibandingin depan, kalau kecil dia akan ke depan dan seterusnya. Oke, cukup mudah ya. Tinggal kalian nanti coba nih kita ke programannya saja. Oke. Hasil. Oke, masukin insertion sort ya, samalah. Kurang lebih ya tadi ya, diurutkan tuh. Oh, ntar. Coba kayak gini. Nah, itu yang salah nih. Tadi berapa nilainya sini? Kita coba lihat. Oh, hilang. 2, 3, 5, 1, 6. Oke, 2, 3, 5, 1, 6. Gitaran. Ya sama sih 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian cari nih di referensinya untuk kalian bisa lebih paham lagi. Saya rasa cukup saya jelasin itu aja. Insertion sort, maths nanti kalian coba cari sendiri. Nah, tugasnya. Jadi kesimpulan dari metode sorting, bubble sort membutuhkan waktu komputasi paling lama. Ya, ini membanding-bandingkan soalnya. Quick sort dan merge sort paling cepat, tetapi quick sort lebih cepat daripada merge sort. Jadi merge lah, saya bilangnya merger sort biar kalian paham. Terus insertion sort dan selection sort memiliki kompleksitas yang lama. Ya, betul ya, tadi insertion banding-bandingkan dan sebagainya. Jadi tapi waktunya lebih cepat. Nah, itu nanti kalian gunakan ini tergantung ya, mau pakai yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ketika kalian membuat sebuah program. Tapi saya jarang sih menggunakan ini dalam bahasa pemrograman saya, karena ini biasanya lebih kepada hal yang kompleks, biasanya pencarian data atau memfilterisasi data yang banyak menggunakan metode ini. Oke, tugas. Nah, buatlah pengurutan. Nah, ini kalian tadi sudah ada kok programnya, kalian bisa coba-coba dari data ini dengan metode sorting, selection sort, bubble sort, merge sort, dan quick sort, dan insertion. Nah, kalau yang nggak ada berarti kalian cari sendiri ya.
nanti kalian dikerjain dan diberikan iterasi secara detail. Jadi dijelasin tahapan-tahapannya, penjelasannya seperti apa. Oke, tadi saya sudah lihatin nih. Ini kalau kalian mau lihat nih. Ini yang selection sort, kalian bisa lihat, kalian coba codingnya. Karena kalau kalian nggak tepat, sama ya seperti yang sebelum saya bilang, kalau kalian nggak pas posisinya, blok kode programnya salah, gini, nah nggak jalan dia. Makanya kalian lihatnya saya ini selection sort, ini bubble sort, kemudian ini insertion sort. Nah ini yang merge sort. Oke, nih saya ulangi yang merger ya, biar kalian takutnya salah. Oke, ke bawah. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kenapa saya tidak menjelaskan semuanya? Agar kalian bisa mencari secara mandiri, mencari referensi di berbagai sumber, bisa kalian kembangkan juga, biar kalian juga belajar mencari, tidak hanya sifatnya apa yang diberikan itu kalian terima. Mungkin saja ada yang salah, kalian bisa juga koreksi di situ. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjain, terus jangan lupa di subscribe, di like juga, biar nanti bisa lebih berkembang dan saya juga bisa membuat konten-konten yang berarti dan memudahkan perkuliahan kita yang saat ini kita lakukan secara daring. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan kalian, sampai jumpa di video tutorial berikutnya, bye bye.